pagi, Mama, Abang, Adik. Pada pagi hari ini kita kembali bersaat teduh mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita. Oke, sebelum kita mulai, kita bernyanyi dulu dari Kidung Jemaat nomor 183. Menjulamnya ke atas bukit Karmel, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang besar, bagai pelang yang karam merindukan di ufuk timur pagi bergerak. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, Papa minta tolong adik untuk memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mau membaca firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Adik El. Papa minta tolong untuk Abang Jesa membacakan ayat firman Tuhannya kepada kita. Jadi ayat firman Tuhan pada hari ini tertulis pada Hosea pasal 2 ayat 18 sampai 19 yang tertulis, "Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan." Baik, terima kasih Abang Jesa. Mama tolong bantu bacakan renungannya bagi kita. Oke, Mama akan membaca renungannya. Kasih Allah yang memperbaharui. Hanya Allah melalui firman-Nya yang dapat memperbaharui umat-Nya. Kita para pendosa tidak dapat menyucikan diri dengan berbagai usaha dan persembahan sekalipun. Firman Allah di atas menyatakan kasih-Nya dengan bahasa perjanjian pernikahan. Israel yang tidak setia tidak dibuang, melainkan dipanggil kembali untuk dipersatukan dalam kasih yang baru. Allah berjanji menjadikan umat-Nya sebagai seorang istri untuk selama-lamanya, bukan dalam paksaan dan tekanan, melainkan dalam keadilan, kebenaran, kasih setia, dan kasih sayang. Inilah wajah Allah yang sebenarnya, tetap setia sekalipun umat-Nya sering berpaling. Masa Prapaskah mengajak umat merenungkan kesetiaan Allah di tengah ketidaksetiaan manusia. Sama seperti Israel, kita sering berbagi hati kepada ilah-ilah zaman seperti harta, kuasa, kenyamanan, dan pengakuan. Akan tetapi, hal menariknya, Allah tidak berhenti mengasihi kita. Dia jatuh cinta pada kita, sebab kita buatan tangannya. Ia memulihkan relasi yang rusak dan menawarkan perjanjian yang diperbaharui, agar umat kembali mengenal Tuhan secara utuh dan benar. Perjanjian kasih ini bukan sekedar hal rohani belaka, tetapi panggilan hidup. Keadilan dan kebenaran menjadi fondasi relasi dengan Allah. Kasih setia dan kasih sayang menjadi wujudnya dalam relasi dengan sesama. Mengenal Tuhan berarti hidup dalam kesetiaan yang nyata, baik di rumah tangga, gereja, dan masyarakat, dengan menolak perselingkuhan dan merawat kehidupan bersama. Masa Prapaskah menjadi waktu untuk memperbaharui komitmen iman, khususnya suami istri dan istri-istri dalam ikatan perkawinan. Baik, terima kasih Mama untuk renungannya. Kita akan mengakhiri saat teduh kita pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Adik, lipat tangan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang baik, untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa menemani kami, membimbing kami dalam perjalanan hidup kami.
Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kesetiaan yang Tuhan senantiasa berikan dikala kami tidak setia Bapa kepadamu, dikala kami lebih memprioritaskan kesetiaan kami kepada harta, kenyamanan, dan pengakuan. Ampuni kami ya Bapa, layakkan kami kembali di hadapan-Mu setiap hari untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia selanjutnya di kemudian hari. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami juga berterima kasih untuk semua berkat-berkat yang telah kami terima daripada-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk pekerjaan, terima kasih untuk makanan minuman, terima kasih untuk sekolah yang boleh dinikmati anak-anak kami. Bapa di surga, berkati rumah tangga dari saudara-saudara, dari umat-Mu ya Bapa yang ada di gereja kami HKBP Menteng secara khusus dan umat-Mu di tempat yang lain. Berkati Bapa perkawinan mereka, berkati rumah tangga mereka sehingga tetap bersatu hanya di dalam Tuhan dengan mengandalkan kesetiaan seperti Engkau yang senantiasa setia Bapa kepada kami. Inilah doa kami ya Bapa, doa ini kami alaskan hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Marilah kita berdoa bersama-sama seperti doa yang diucapkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan menutup renungan kita pada pagi hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 350.